Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa ibadah wa istiqamah wa ihsana tanasuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal ta'ala khair wa mardatihi wa qurbihi wa sawbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan insyaallah melanjutkan kajian sirah nabawi kita sampai pada pembahasan akan ummahatul mukminin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang istri Rasulullah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang mulia yang mana pernikahannya dengan Rasulullah SAW melalui satu hal yang sangat istimewa, karena sejatinya seharusnya yang namanya pernikahan itu adalah seorang wali yang akan menikahkan dengan calon suami dari si wanita. Namun menurut istri Rasulullah yang ini tidak ada butuh wali, tidak ada wali yang mewakili beliau. Kenapa? Karena dalam pernikahan ini Allah lah yang menikahkan wanita mulia tersebut dengan Rasulullah SAW. Wanita mulia tersebut adalah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yang membanggakan hal ini di hadapan para istri Rasulullah SAW dengan mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Ini kebanggaan bagi Zainab binti Jahsy yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan tersebut. Zainab binti Jahsy pada dasarnya bukanlah orang jauh dari Rasulullah, karena beliau adalah salah seorang keturunan bangsawan di tengah masyarakatnya. Secara nasab beliau adalah anak daripada Jahsy bin Rabi' bin Ya'mar bin Sabra bin Murrah bin Kubar bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah al-Asadi, dan ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, yaitu bibi daripada Rasulullah SAW dan saudari daripada Abdullah bin Jahsy yang merupakan sepupu Rasulullah SAW yang beriman dengan Nabi, syahid di perang Uhud dan dimakamkan satu liang dengan sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Zainab binti Jahsy ini lahir 33 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan wafat pada tahun ke-21 Hijriah. Kisah hidupnya dari kecil sampai beliau dewasa tidak terlalu banyak diungkap oleh para ulama, dikarenakan sebagaimana kehidupan biasa beliau adalah orang bangsawan yang dibesarkan di tengah-tengah orang-orang yang mulia sehingga beliau mencapai usia dewasa dan layak untuk menikah. Zainab binti Jahsy ini mulai dikenal namanya pada saat ia akan dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Kita tahu bahwasanya Zaid bin Harithah adalah seorang anak yang dibeli oleh Sayyidah Khadijah dari Pasar Uqas kota Makkah, yang mana sebenarnya Zaid ini adalah seorang anak yang diculik pada saat kampung nenek beliau
diserang oleh musuh kabilahnya. Di masa itu masih terjadi perang antar suku, dan ketika salah satu suku menyerang suku yang lain, mereka akan merampas apapun yang mereka temukan. Dan salah satu yang diambil pada saat itu adalah Zaid bin Harithah, yang kebetulan sedang diajak oleh ibundahnya untuk datang ke rumah neneknya tanpa pengawalan dari ayahnya Harithah, dan dibawa ke kota Mekah lalu dijual, dan qadarullah dibeli oleh Sayyidah Khadijah yang berniat untuk menghadiahkan budak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah kemudian menerima Zaid bin Harithah, lalu kemudian Zaid ini diangkat menjadi seorang anak, diperdekakan dari perbudakan, bahkan diangkat sebagai anak, dan di mana saat itu belum ada larangan dari Allah untuk tabani, artinya memberikan nasab kepada anak angkat. Maka Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah dan diberi nama saat itu Zaid bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian ada larangan untuk memberikan nasab orang yang mengangkat kepada anak angkat. Maka Rasulullah kembali memanggilnya dengan Zaid bin Harithah. Intinya Zaid bin Harithah ini adalah orang yang mulia, diangkat oleh orang yang mulia, hidup di komunitas yang mulia, di lingkungan yang mulia, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi as-sabiqun al-awwalun, bagian daripada orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, Zaid bin Harithah ini adalah orang yang ketiga atau keempat masuk ke dalam agama Islam. Pasca masuk Islamnya seorang Khadijah, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak, kemudian Zaid bin Harithah dari golongan budak liar, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari golongan orang dewasa. Zaid bin Harithah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam. Namun tentu saja stigma bahwasanya ia adalah mantan budak tetap menempel pada diri Zaid bin Harithah ini. Maka pada saat Rasulullah melihat bahwasanya Zaid bin Harithah sudah memasuki usia layak untuk menikah, maka Rasulullah menginginkan Zaid ini untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsin. Pada saat Rasulullah mendatangi Zainab bintu Jahsin, yang tak lain dan tak bukan masih sepupunya, Rasulullah mengatakan, wahai Zainab, menikahlah dengan Zaid. Maka Zainab pun mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menginginkannya. Zainab tentunya karena kedekatan dengan Rasulullah berani untuk bicara, speak up, mengatakan bahwasanya ia tidak menginginkan. Tapi lagi-lagi Rasulullah mengatakan, wahai Zainab, menikahlah dengan Zaid. Sampai ketiga kalinya Zainab mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini permintaan apa perintah? Maka Nabi mengatakan, Zainab, ini adalah perintah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-36 daripada surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tak patut bagi seorang laki-laki yang beriman, begitu pula wanita-wanita yang beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan itu. Jadi di sini ada peringatan dari Allah, kalau Rasulullah sudah menetapkan satu keputusan, jangan mencari ketetapan yang lain, karena ketetapan yang ditetapkan oleh Allah oleh Rasulullah adalah ketetapan yang Allah tetapkan, dan itu merupakan yang terbaik. Maka pada saat mendengar bahwasanya Rasulullah memerintahkan hal tersebut, Zainab bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau meridhoiku untuk menikah ya Rasulullah, menikah dengan Zaid? Maka Rasulullah menjawab ya. Maka Zainab mengatakan, kalau begitu aku tidak akan
wasiat kepada engkau, aku akan menikah dengannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa rahasia di balik pernikahan antara Zaid dengan Zainab ini? Ternyata menurut para ulama, salah satunya adalah ini untuk menegaskan bahwasanya di dalam agama Islam itu tidak ada yang namanya tingkatan strata. Kita tidak punya kasta-kasta. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat kecuali atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zainab adalah keturunan bangsawan yang dipuja dan dipuji oleh masyarakat pada masa itu. Sementara Zaid adalah seorang bekas budak yang mungkin di pandangan mata masyarakat menempati posisi yang rendah. Tapi di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya bahwasanya manusia itu tidak dipandang dari kacamata masyarakat biasa, tapi pandangannya adalah bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaah itu ada pada iman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa atas kesediaan daripada Zainab ini yang menyampingkan egonya dan mau menerima perintah daripada Allah dan Rasulnya. Dan ini seorang wanita yang mulia, yang belum tentu seorang laki-laki yang kuat mau dan pasrah dengan keputusan Allah dan Rasulnya seperti saat ini. Banyak sekali yang sudah jelas-jelas ajaran Rasulullah seperti ini, tapi dibuat-buat, diakal-akalin, disimpang-simpangkan karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Kita contoh seorang Zainab yang memiliki alasan ketika dia ingin beralasan dengan posisinya, dengan kedudukannya, dengan kelayakannya, tapi tidak. Begitu dia tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, yang dia tahu adalah hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah itu menikahlah Zaid dengan Zainab. Namun setelah beberapa lama ternyata muncul ketidakcocokan antara Zaid dan Zainab ini. Dan ini beberapa riwayat mengatakan dikarenakan tipikal keluarga atau background keluarga mereka yang berbeda. Zainab adalah tipikal anak orang kaya, bangsawan yang mungkin selama ini mereka terbiasa dengan segala kemudahan, dengan segala kekayaan dan lain sebagainya. Sementara Zainab ini tipikal kelas-kelas rendah yang segala sesuatu itu harus dimulai dengan perjuangan, tidak mudah untuk mencapai. Dan ini muncullah riak-riak di dalam rumah tangga Zaid dan Zainab. Sampai-sampai kemudian Zaid ini gak tahan, ngadu kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan meminta izin, ya Rasulullah, berikan kepadaku izin untuk menceraikan Zainab. Maka Rasulullah menolak dan berkata kepada Zaid, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah engkau bersama istrimu. Jadi jangan engkau ceraikan Zainab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yataqulu lilladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha." Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat kepada Rasulullah bahwasanya Zainab ini kedepannya akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini menimbulkan konflik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena tradisi yang muncul di masa itu menyatakan bahwasanya anak daripada istri daripada anak angkat itu sama seperti istri anak kandung. Jadi dianggap ini suatu hal yang tidak mungkin, tidak pantas, tidak layak kalau seandainya seseorang menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi ini tradisi yang terjadi di masa tersebut. Dan Rasulullah juga mengkhawatirkan kalau Rasulullah menikahi Zainab,
nanti akan menjadi omongan orang dari belakang, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak paham tentang perintah Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi keretakan di dalam rumah tangga Zaid dan Zainab ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, jangan apa yang dilakukan Nabi ini orientasinya malah takut sama omongan orang. Padahal Allah sendiri sebenarnya sudah memberitahukan apa yang akan terjadi ke depannya. Yang jelas setelah itu Zaid berusaha untuk menjaga rumah tangganya dengan Zainab, tapi karena Allah memang sudah tidak mungkin lagi, maka terjadilah perceraian antara Zaid dengan Zainab ini. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Zaid untuk menemui mantan istrinya yaitu Zainab dan memberikan kabar bahwasanya Rasulullah hendak menikahinya. Namun pada saat Zaid menyampaikan berita tersebut, Zainab mengatakan, aku belum bisa berbicara apa-apa sampai aku mendapatkan keputusan dari Rabbku. Artinya menunggu perintah dari Allah yang jelas kayak gimana sebenarnya. Maka turunlah firman Allah surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakunu 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi mantan-mantan istri anak angkat mereka apabila anak angkat mereka itu telah menceraikan istri mereka, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Maka barulah kemudian Zainab menerima pernikahan tersebut. Dan tadi yang kita bilang dari awal, pernikahan ini pada dasarnya tidak ada akad, Pak. Tidak ada ijab, tidak ada qabul. Kenapa? Karena dari ayat tadi kalimat zawwajnakaha, Allah Subhanahu wa taala menikahkan engkau dengannya. Mana ijab qabul yang lebih mulia dibanding dinikahkan langsung oleh Allah? Maka tidak ada mahar, tidak ada ijab, tidak ada qabul, semuanya sudah kita baca dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 37 yang menunjukkan dengan begitu resmilah Zainab bintu Jahsin menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar pernikahan Rasulullah dengan Zainab, orang-orang munafik kemudian menggunjing Rasulullah, mengatakan Muhammad ini melanggar tradisi, bagaimana mungkin dia menikahi istri mantan istri anak angkatnya. Maka turunlah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya pada saat itu Rasulullah sudah tidak memiliki anak kandung laki-laki. Qasim sudah meninggal, Abdullah sudah meninggal, Ibrahim sudah meninggal. Maka jangan diada-adakan seakan-akan Abdullah ini, Zaid ini adalah anak Rasulullah SAW. Tidak ada anak angkat, ya itu orang lain, bukan seperti anak kandung. Dan ini untuk mendobrak tradisi tersebut yang menunjukkan kepada kita sepatutnya tradisi itu mengikuti syariat. Yang namanya tradisi itu mengikuti syariat, jangan dibalik. Syariat mengikuti tradisi. Kejadian yang terjadi pada Rasulullah pada pernikahannya antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsin ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tradisi itu
tunduk dan patuh kepada syariat. Dan itu berlaku dimanapun. Di Indonesia ketika tradisi itu bertentangan dengan syariat, maka apa yang didahulukan? Syariat. Di daerah manapun, selama tradisi itu tidak bertentangan syariat, maka tidak jadi masalah. Tapi ketika tradisi itu bertentangan dengan syariat, maka syariat lebih didahulukan dibandingkan tradisi. Lalu bagaimana kemudian kehidupan rumah tangga antara Rasulullah dengan Zainab? InsyaAllah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.